Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta otomotif, hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari power window. Power window pada kendaraan merupakan suatu sistem untuk mengatur buka tutup kaca jendela kendaraan yang dikontrol secara listrik atau elektronik. Nah, power window pada kendaraan itu terbagi menjadi 4 bagian atau 4 komponen utama ya. Jadi yang pertama adalah saklar utama atau power window master switch ya. Kemudian yang kedua adalah mekanisme power window, dan untuk mekanisme power window itu pada kendaraan pada umumnya ada 2 jenis ya. Jadi yang pertama adalah tipe kabel, yang kedua adalah tipe regulator. Kemudian komponen yang ketiga adalah aktuator. Nah, aktuator ini adalah motor-motor power window pada tiap pintu. Kemudian yang keempat adalah komponen kelistrikan tambahan seperti relay dan fuse. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya komponen-komponen yang barusan saya sebutkan. Pada gambar bisa kita lihat ya. Yang ini adalah busi beling ya, kemudian ini adalah kunci kontak, kemudian ini adalah fuse yang 7,5 ampere ya untuk arus kecil, kemudian ini adalah fuse 30 ampere untuk arus besar, kemudian ini adalah relay ya. Untuk selanjutnya kita lihat ya di saklar utama. Di saklar utama ya. Ini di dalam saklar utama bisa kita lihat ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada dioda ya, 2 buah, kemudian ada relay, ada IC, kemudian ada switch auto ya, kemudian ada switch untuk depan kiri, kemudian switch untuk belakang kanan, dan switch untuk belakang kiri. Kemudian ada juga switch tambahan yang terdapat pada masing-masing pintu kendaraan, yaitu ini adalah switch pada pintu kiri depan ya, kemudian ini switch untuk pintu belakang kanan, dan ini adalah switch untuk pintu belakang kiri. Dan di bawah bisa kita lihat ini adalah motor listrik ya, atau motor power window untuk depan kanan, kemudian ini untuk depan kiri, ini untuk belakang kanan, dan ini untuk belakang kiri. Oke, untuk selanjutnya sahabat pencinta otomotif, kita lihat pada saklar utama atau power window master switch ya. Kaki-kaki atau terminal-terminal hubungan dari saklar utama ke bagian aktuator atau ke sumber arus yang lainnya kita identifikasi terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat ini ada terminal 1 ya, yang ini terminal 1, dan kemudian
terminal 8 ini nanti dihubungkan langsung ke motor power window depan kanan atau di samping supir ya. Jadi nomor 1 dan nomor 8 itu dihubungkan ke motor power window depan kanan. Kemudian untuk terminal 5 dan 6 sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, itu adalah untuk ke terminal negatif ya, atau ke ground masa. Kemudian selanjutnya untuk terminal 9 dan 2 ini dihubungkan dengan motor power window depan kiri ya. Kemudian untuk terminal 11 ya, terminal 11 dan 12 ini dihubungkan ke motor power window belakang kanan. Kemudian untuk selanjutnya terminal 10 dan terminal 7 itu dihubungkan ke motor power window belakang kiri ya. Kemudian selanjutnya untuk terminal 13 dan 14 ini menyatu, sebenarnya ini dihubungkan ke positif ya, atau sumber arus positif. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana prinsip kerja power window ini. Yang pertama kita bahas untuk switch yang auto ya, yang di samping supir, bagaimana arus listrik mengalir ketika switch up dan ketika switch down. Kita mulai dengan ketika posisi switch up. Berarti kontak poin kita tarik ya, dari posisi standby ke posisi up. Aliran arus listriknya kita mulai dari negatif baterai itu dihubungkan ke masa atau ground. Kemudian positif baterai dihubungkan ke pusibling. Kemudian di sini arus dibagi dua ya, untuk arus kecil masuk melalui B kunci kontak, kemudian masuk ke IG, kemudian masuk ke fuse 7,5 ampere, kemudian masuk ke terminal 85 relay, kemudian masuk ke terminal 86 relay, kemudian masuk ke masa. Selanjutnya yang arus besar tadi masuk ke fuse yang 30 ampere ya, kemudian masuk ke terminal 30 relay. Nah, akibat adanya arus yang mengalir tadi dari terminal 85, 86 ke masa, akibatnya akan terjadi kemagnetan pada relay dan mengakibatkan plat kontak dari relay akan terhubung dari terminal 30 ke terminal 87, sehingga arus positif yang arus besar akan dialirkan dari terminal 87 menjadi dua cabang ya. Jadi yang utama itu masuk nanti ke terminal 13 dan 14 di saklar utama. Kemudian yang satu lagi yang di bawah ini masuk ke switch
di tiap pintu ya. Jadi pintu depan kiri, pintu belakang kanan, dan pintu belakang kiri ya. Itu sudah standby arus positif. Untuk selanjutnya kita lihat ya. Tadi ada arus positif ya dari 13 ke 14 akibat kontak tadi dihubungkan dari posisi standby ke up, maka akibatnya arus positif akan mengalir ke bawah ya. Ada yang ke dioda, kemudian masuk ke IC, kemudian dari IC akan bekerja, kemudian dihubungkan ke relay ya. Akibatnya nanti relay akan menahan beberapa detik, sehingga nanti arus positif yang dari terminal 14 tadi akan diteruskan ke terminal 1 ya, kemudian turun ke bawah ke terminal 2. Akibatnya terminal 2 akan mendapat arus positif dan terminal 1 akan mendapat negatif. Dan dari kejadian itu akan mengakibatkan pintu atau kaca jendela akan naik ya, atau up. Yang selanjutnya, kalau misalkan switch kita tekan ke down ya untuk yang auto, maka arus positif tadi akan mengalir ke dioda ya, ke dioda down, kemudian masuk ke IC, masuk ke relay, dan relay tadi akan menahan plat kontak beberapa detik berhubungan dengan positif, dan akibatnya sekarang arus positif akan mengalir ke terminal 8 dan masuk ke terminal 1 motor power window. Jadi motor power window terminal 1 dapat positif sekarang, dan yang terminal 2 akan mendapat negatif. Akibatnya putaran motor listrik akan terbaliknya, sehingga kaca jendela akan menutup. Nah, selanjutnya untuk yang manual ini tidak ada IC dan tidak ada relay. Ini langsung ya di kait atau ditekannya. Apabila up berarti langsung, karena ini sifatnya manual ya. Kalau ketika up, maka terminal 9 akan dapat positif dan terminal 2 akan mendapat negatif. Dan ketika down, sebaliknya terminal 2 mendapat positif dan terminal 9 akan mendapat negatif. Begitu juga yang lainnya ya, untuk pintu belakang kanan dan kiri itu prinsipnya sama secara manual. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di dalam saklar utama ada fungsi lock ya. Jadi fungsi lock ini adalah nanti memutus arus negatif ya yang masuk ke switch power window untuk depan kiri, belakang kanan, dan belakang kiri. Jadi kalau misalkan diputus arusnya, maka ketiga kaca jendela yang di depan kiri, belakang kanan, dan belakang kiri ini tidak akan bisa bekerja.
Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat pencinta otomotif, tentang prinsip kerja dari motor power window. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.